Halo para siswa, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya, walaupun dalam kondisi yang masih prihatin, masih pandemi ya. Pokoknya semuanya harus sehat, semangat dan bahagia. Baik, untuk pertemuan pada hari ini, Bu Nura akan memberikan materi mengenai menyusun teks prosedur. Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dan sudah ada pemberian tugas. Nah, 1 minggu yang lalu Bu Nura juga sudah mempersiapkan kalian dengan tes, jadi tes kata baku istilahnya ya, supaya nanti ketika kalian menyusun teks prosedur, maka kalian akan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, kita mulai saja para siswa. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita pahami, kalian pahami ketika menyusun teks prosedur. Jadi ini juga termasuk kalau mau dijabarkan juga termasuk teks prosedur ya para siswa, karena ini kan langkah-langkah menyusun teks prosedur. Nah, yang pertama kalian menentukan topik terlebih dahulu. Jadi perlu diingat lagi bahwa topik dan tema itu berbeda. Tema itu cakupannya lebih luas, sedangkan topik itu lebih khusus ya. Jadi kalau temanya mengenai kesehatan, maka kita bisa mengambil topik misalnya vaksinasi atau COVID-19 dan lain sebagainya seperti itu. Ya, kalian harus mantap menentukan topik terlebih dahulu. Topiknya itu yang kira-kira kalian kuasai. Nah, setelah topik kalian tentukan, kemudian kalian mengumpulkan atau mencari sumber informasi. Sumber informasi ini para siswa bisa kalian peroleh dari internet ya, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya. Nah, kalau sumber informasi sudah kalian kumpulkan, baru nanti kalian menulis kerangka karangan. Ingat para siswa, kerangka karangan ya. Jadi poin-poinnya saja karena ini nanti akan kita kembangkan. Nah, setelah kalian menulis kerangka karangan, nah ini kalian baru mengembangkan informasi yang telah kalian dapatkan. Ya, dan memikirkan langkah-langkahnya. Setelah ini selesai, baru menentukan judul. Ya. Beberapa di antara kita itu kadang bingung menentukan judul dulu, kemudian tidak dapat judulnya, setelah itu berhenti, nggak menulis. Jadi kalau semuanya sudah selesai, baru judul. Setelah judul, kemudian kalian baru menyusun teks prosedur secara utuh. Jadi ada 3 struktur ya. Yang pertama, pengantar umum. Yang kedua, istilahnya pembukaan. Yang kedua, langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang atau simpulan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalimat yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Jadi, kalian harus memperhatikan ciri kebahasaan teks prosedur. Salah satunya kan menggunakan kata kerja imperatif. Ya. Setelah itu, langkah-langkah atau instruksi yang diberikan kepada pembaca harus jelas.
Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik pembaca. Dan berikutnya, urutan langkah-langkah harus sistematis. Nah, ini Bu Nura memberikan contoh kerangka karangan. Ini para siswa ada dua ya. Jadi yang pertama itu topiknya menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Di situ ada 8 poin. Nah, 8 poin ini nanti kalian kembangkan menjadi 8 paragraf. Syukur-syukur lebih dari 10 paragraf itu juga bagus. Kemudian yang berikutnya, contoh lagi, 5 tips agar kamu konsisten menabung. Ini ada 5 poin para siswa. Ya, ini juga kerangka karangan. Ini bisa kalian kembangkan menjadi 5 paragraf ya. Kalau enggak 5 paragraf ya 10 paragraf, itu lebih bagus lagi. Itu ya para siswa, jadi kerangka karangan itu seperti yang Bu Nura contohkan ini. Nah, berikutnya ada penugasan para siswa, nanti silahkan kalian membuat kerangka karangan. Ini apa ini? Ya, cara memakai masker dengan benar. Ya. Jadi ada yang dipakai untuk menutupi mata, menutupi dagu, ya, buat bandana. Nah, itu. Silahkan nanti kalian susun kerangka teks prosedur. Karena ini kan 6 gambar ya, minimal 6 poin dulu aja. Setelah itu, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan yang utuh. Baik, untuk pertemuan pada hari ini, Bu Nura cukupkan sekian para siswa. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.